Tamasya Surabaya. Surah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. 12 IPA 3. Hari ini yang nggak masuk siapa nak? Ibu cek dulu ya. Ini nggak masuk siapa nih di depan? Lucy. Oke. Abdurrahman Raifa Rizaldi. Hadir. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas materi yang sudah ada di depan tuh. Apa materinya? Iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita bahas secara detail tentang apa itu iman kepada qada dan qadar, pengertiannya seperti apa, kita akan flashback sebentar ya. Materi pekan lalu yang sudah kita pelajari, ada yang masih ingat materinya tentang apa? Hari akhir atau hari kiamat. Coba yang masih ingat materi tentang hari kiamat pekan lalu siapa? Oke, baby silakan. Apa yang diingat nak? Kiamat itu memiliki tanda besar, yaitu keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, sama timbulnya matahari dari arah barat dan lain-lain. Oke. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita belajar iman kepada qada dan qadar. Itu yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar. Nanti kita akan bahas ya apa sih qada itu, kenapa kita harus meyakini qada dan qadar. Kemudian bersikap optimis, ikhtiar, kemudian bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kalian diharapkan untuk dapat menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar, menganalisis pengertian beriman kepada qada dan qadar, menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir menyajikan paparan keterkaitan beriman kepada qada dan qadar dengan sikap apa tadi? Optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ibu akan menayangkan sebuah video pendek mengenai qada dan qadar. Silahkan Ananda semua untuk mengamati video yang akan Ibu tayangkan ya. Kemudian nanti kita akan diskusi sedikit. Kira-kira apa sih pesan yang bisa kita petik dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Kembali lagi ke sini ya. Kalau dari karena aku lapar, tapi bila aku melihat kembali orang lain sangat mencari rezeki yang halal, kenapa aku sangat mengisi perutku hanya dengan makanan yang haram? Pada intinya nanti si pemuda itu ketika dia sedang tadi kan sampai duduk sendirian ya. Dia berjalan, kemudian dia didatangi oleh seorang pemuda, pengusaha muda yang memang sudah sukses. Kemudian dia seperti melihat si pemuda yang tadi gagal dalam berbisnis. Dia memberikan roti dengan sebotol air mineral. Kemudian dia mengatakan bahwasanya kenapa duduk termenung di sini? Sepertinya engkau sedang kelaparan. Kemudian si pemuda ini menceritakanlah bahwa sesungguhnya dia sedang depresi karena merasa gagal telah berusaha untuk bisnis dengan modal yang besar, tapi hasilnya dari meminjam, tapi bisnisnya ternyata gagal. Bisnis tidak ada, untung pun tidak ada. Akhirnya si pengusaha muda yang sukses ini memberikan pesan kepada pemuda yang tadi bahwasanya sukses untuk memiliki usaha yang besar itu tidak hanya bisa diupayakan hanya dengan punya modal yang besar, tapi harus dengan kerja keras yang luar biasa, kemudian berusaha untuk belajar lagi terhadap usaha yang kita mau lakukan, dan yang terakhir kata dia tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah punya opini? Oke, Fianda, silakan nak. Boleh maju ke depan nak.
Ya, biar teman-temannya melihat ya. Tolong diperhatikan ya, Naya, disimak baik-baik tanggapan hasil pengamatan Vianda terhadap video yang tadi sudah kita simak. Oke, jadi tanggapan saya tentang video itu bahwa kehidupan ini up down atau diumpamakan seperti roda yang berputar, terkadang di bawah, terkadang di atas. Namun pada saat kita berada di bawah, kita harus tetap optimis untuk menjalani kehidupan kita sulit apapun itu, agar kita bisa menjalaninya dan kembali bangkit di masa depan. Masya Allah, bagus sekali ya. Boleh applause buat Vianda. Silakan duduk Vianda. Tadi poinnya apa yang pertama yang bisa diambil dari penjabaran dari Vianda tadi apa? Poin yang pertama. Apa Mahmud? Hidup itu up and down kata si Vianda tadi ya. Hidup itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi roda itu terus berputar. Ya, pada saat kita berada di atas, boleh sombong? Tidak ya. Yang punya pakaian kesombongan itu hanya Allah. Tapi Allah menunjukkan kepada manusia itu untuk tidak bersikap sombong, walau sebutir biji sawi sekalipun jangan sombong. Karena bisa jadi pada saat kita ada di atas, esok roda itu berputar, kemudian kita ada di titik yang paling rendah. Gitu ya. Jadi kita akan menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar. Tapi sebelumnya kita akan mencari tahu dulu apa sih pengertian iman dulu ya. Masih ingat nggak yang kemarin iman apa? Pada saat kita membahas hari kiamat. Iman itu apa? Oke, percaya dan yakin. Al-imanu ma'rifatum bil qalbu wa iqrarum bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Gitu ya. Terus kalau iman kepada qada dan qadar berarti apa? Iya, baby. Mempercayai, meyakini akan adanya qada dan qadar. Sekarang perhatikan, apa sih qada itu? Secara bahasa qada itu berarti hukum, kemudian ketetapan, kehendak, ya, pemberitahuan dan penciptaan. Itu qada. Secara bahasa, secara istilah, ketetapan Allah tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya. Makhluk itu siapa? Kita ya, manusia, hewan, ya, dan lain sebagainya. Ibu akan membagikan LKPD pada kalian. Tolong nak, belakang nak. Di lembar pertama itu ibu sudah membuatkan handout materi. Nanti sebelum kalian jawab LKPD yang sudah ibu tuliskan di situ, silakan kalian baca dulu literasi yang sudah tersedia ya. Ada handoutnya di situ terkait dengan materi kita yang tadi. Kemudian di lembar keempat ini adalah LKPD-nya. Ya, silahkan kalian di situ ada gambar ya, ada gambar terkait dengan materi iman kepada qada dan qadar. Kemudian silahkan Ananda menuliskan pesan yang tersirat maupun tersurat pada gambar di LKPD tersebut ya. Kemudian lembar berikutnya mengevaluasi pesan-pesan yang ada pada gambar tersebut yang sudah kalian buat. Oke, sudah? Silakan dikerjakan dari sekarang. Paham, Mutiara? Paham ya petunjuknya ya?
Gimana Yusuf, paham? Paham ya. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Silakan yang ingin mempresentasikan. Siapa? Mutiara. Silakan Mutiara. Di depan aja nak. Biar teman-temannya melihat ya. Oke, silakan Mutiara. Kan ini adalah berdoa. Kita yang harus dilakukan dalam menjalani kehidupan dunia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Salah satunya ialah dengan berdoa. Karena doa itu ibarat mengayuh sepeda perlahan tapi meski lambat akan sampai ke tujuan. Oke, Masya Allah. Di situ ada gambar berdoa ya. Terima kasih, silakan duduk Mutiara. Di situ ada gambar orang sedang berdoa. Kaitannya apa dengan materi iman kepada qada dan qadar? Tadi Mutiara bilang berdoa itu sama seperti kita mengayuh sepeda. Pelan-pelan pasti akan sampai pada tujuannya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Apakah hari itu, detik itu juga langsung diijabah oleh Allah? Tidak, tapi selalu yakin berdoa lagi, someday pasti Allah akan kabulkan, karena itu janji Allah ya. Allah itu malu nak kalau kita sudah menengadahkan dua tangan kita kepada Allah, kemudian Allah membiarkan kita pergi tanpa Allah kabulkan permintaan kita. Cuma itu tadi ya, jadi nggak langsung saat itu dikabulkan oleh Allah. Masya Allah Mutiara. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan mengerjakan evaluasi ya. Di lembar yang tadi sudah Ibu berikan, di halaman terakhir ada evaluasi 4 soal. Silakan Ananda kerjakan ya. Ya. Di sini aja nak, di lembar kerja aja. Yang lembar terakhir. Kemudian ya itu. Nanti setelah itu ada lembar penilaian ya. Nanti boleh kalian checklist penilaian diri. Jadi Bu minta secara honestly, jujur ya, jujur untuk menceklis penilaian diri yang ada di situ. Kira-kira yang sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan yang mana. Abdul sudah? Kalau sudah boleh dikumpul nak. Baby sudah? Boleh dikumpul kalau sudah. Jangan lupa tulis nama ya dan kelasnya. Ya, terima kasih Baby ya. Sudah ya? Nah, kalau sudah, karena tadi azan sudah berkumandang, kalau azan sudah memanggil, maka kita harus segera melaksanakan sholat, tidak boleh tunda-tunda. Sebelum kita tutup, kita coba bareng-bareng menyimpulkan kira-kira materi tentang hari ini itu apa yang bisa kita simpulkan. Oke, Masya Allah. Jelas ya? Jadi kita bareng-bareng menyimpulkan, tadi qada itu apa? Ketetapan ya. Sementara qadar itu apa? Wujud dari ketetapan Allah yang sudah Allah turunkan kepada manusia. Apa yang harus kita lakukan kepada qada dan qadar? Mengimani. Ya, kita yang pertama harus mengimani. Kemudian yang kedua, boleh menolak ketetapan Allah? Tidak, tetap harus menerima dengan lapang dada, dengan hati gembira, karena pasti ada hikmah yang Allah selipkan kenapa Allah memberikan kita takdir seperti itu. Kemudian walaupun sudah ditetapkan qada dan qadar, kita tetap harus apa? Berikhtiar, kemudian senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah, dan yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah dengan cara bertawakal. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah paham semua ya, alhamdulillah ya. Oke, pekan depan kita akan membahas materi tentang macam-macam takdir dan dalil-dalil takdir. Jadi Bu minta persiapkan di rumah, pekan depan kita akan berjumpa lagi. Ingat ya, yang akhwatnya hari ini lupa pakai hijab, karena pekan depan kita mau baca Al-Quran, maka jangan lupa hijabnya ya. Kita akan tutup kegiatan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.